Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gue tuh mau merating 5 produk peeling solution yang udah gue pakai. Gue mau ngasih ke kalian pandangan gue sih mengenai 5 produk peeling solution viral ini. Disclaimer dulu, untuk rating di video kali ini itu berdasarkan pengalaman gue saat pakai mereka. Gue tuh punya tipe kulit kombinasi cenderung berminyak, sensitif, dan juga berjerawat. Artinya rating ini bersifat subjektif ya, berdasarkan pengalaman gue teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke produk yang pertama. Kita ke produk pertama, ada Perfect White Red Peeling Whitening Serum. Salah satu produk peeling solution pertama yang gue pakai. Dia itu ada di botol beling ya, tebel banget botol kacanya. Dia masih pakai pipet teman-teman, dan di dalamnya ada penyangga pipetnya. Wajar karena dia dijual di 98.000 untuk kapasitas 50 ml. Punya tekstur gel super bening teman-teman. Warnanya merah sesuai dengan namanya ya, red peeling. Tapi diratain masih super gampang banget. Ada wanginya yang lumayan kecium, tapi wangi itu masih yang soft, bukan yang nusuk hidung gitu teman-teman. Jadi masih nyaman gitu saat dipakai. Cuma dia tuh kalau dipakai entah kenapa kayak meninggalkan residu merah gitu. Jadi penting banget kalian kalau bersihin dengan maksimal ya, biar nggak meninggalkan sisa residu di kulit wajah. Yang gue bingung ya saat gue pakai pertama kali nih, di keterangannya dia tuh cuma pakai 2,5% AHA kurang lebih gitu teman-teman. Tapi setelah gua riset buat video ini, ternyata dia tuh ngerubah. Jadi katanya pakai 10% AHA. Itu pakai semua tipe AHA sih. Lactic acid, glycolic acid, malic acid, mandelic acid, dan juga citric acid. Terus juga dipakai 1% BHA. BHA yang dipakai adalah salicylic acid. Terus pakai 0,5% PHA. pH yang dipakai adalah gluconolactone. Kandungan tambahannya, dia ada kojic acid yang bisa membantu untuk mencerahkan, dibantu dengan niacinamide biar lebih optimal untuk mencerahkan kulitnya. Plus juga ada castor oil yang bisa membantu untuk melembabkan kulit wajah. Sayangnya dia masih ada fragrance, jadi kalau teman-teman yang punya trigger terhadap penggunaan fragrance, hati-hati ya. Untuk Perfect White gue kasih rating di 4 dari 5 karena dia tuh ringan banget. Terus juga dari komposisi produknya gue agak bingung sih sama brandnya, kayak nggak konsisten gitu di awal dan saat sekarang gitu. Entah dia memang memperbaharui formulanya atau bukan, tapi gue agak bingung di situ. Terus juga dari segi hasilnya, dia tuh sebetulnya yang paling ringan di antara 5 produk peeling solution yang gue kasih rating. Jadi sebetulnya memang lebih cocok buat pemula dan buat kalian yang mau pakai produk peeling yang nggak cuma di muka doang, tapi dipakai di badan juga bisa gitu ya. Sepengalaman gue untuk Perfect White, dia malah jauh lebih bagus kalau dipakai di badan, di area-area yang kering ataupun yang menghitam teman-teman, dibandingkan kalau dipakai di wajah. Berikutnya ada Glad to Glow Intensive Peeling Solution, salah satu yang paling baru gue review, padahal dia pakai juga gue udah lumayan lama ya. Untuk Glad to Glow, dia ada di botol kaca dan dia masih pakai pipet teman-teman. Yang gue seneng adalah pipetnya oke, dan ada penyangga pipetnya kayak serum-serum mahal gitu. Dia tuh build quality-nya bagus banget untuk Glad to Glow, tapi dia dijual masih dengan harga super terjangkau. Terakhir gue cek di 40.000 untuk kapasitas 15 ml. Memang agak sedikit ya kalau dibandingkan dengan produk peeling solution yang lain. Tapi dia tuh juga pakai kandungan yang nggak terlalu tinggi untuk acidnya. AHA-nya dia pakai kurang lebih sekitar 5%. Yang dipakai adalah glycolic acid, lactic acid, dan juga citric acid. Sedangkan untuk BHA-nya dia pakai kurang lebih 1% salicylic acid. Untuk pH-nya pakai gluconolactone kurang dari 0,5%. Kandungan lainnya kayak ada inositol, ada dipeptide, ada niacinamide, alobarbadensis leaf extract, sika, sodium hyaluronate, zinc PCA, dan juga beta glucan. Glad to Glow dia itu udah no alkohol, no paraben, no silikon, dan juga no sulfate. Sayangnya sama seperti Perfect White masih menggunakan parfum ya, karena memang kalau kalian pakai dia agak wangi. Teksturnya dia lumayan watery, tapi warnanya udah mirip banget sama warna darah ya. Lihat deh. Terus kalau dirata ini, warna merah itu akan kelihatan teman-teman. Wanginya juga lembut sih, bukan wangi yang mengganggu gitu. Jujur gue suka sama wanginya. Cuma again, buat yang ke-trigger, agak berhati-hati aja ya. Untuk Glad to Glow gue kasih rating di 4,2 dari 5. Karena pertama gue suka dari build quality produknya yang bagus banget.
kayak nggak mencerminkan gitu produk peeling solution yang dijual di bawah 50 ribuan. Dia udah kayak yang 100 ribuan teman-teman. Terus juga dari tekstur produknya yang nyaman saat dipakai dan juga nyaman saat dibersihin. Nggak ada sensasi perih, nggak ada sensasi cekak-cekit. Saat dibilas juga nyaman banget. Cuma memang yang menjadi kekurangannya dari Glow to Glow adalah wangi produknya yang di beberapa orang bisa menjadi trigger, yang bisa jadi bikin kulit breakout gitu ya. Terus juga dia nggak pakai kandungan zat aktif AHA, BHA, PHA yang tinggi gitu ya. Kalau di total paling nggak nyampe 6,5% teman-teman. Makanya dia tuh memang lebih diperuntukkan buat kalian yang masih pemula banget, yang baru belajar menggunakan produk peeling solution. Bisa banget pakai Glow to Glow. Cuma yang harus kalian garis bawahi lagi adalah kalian nggak alergi ya terhadap penggunaan fragrance dalam skincare. Untuk produk berikutnya adalah El Formula Intensive Peeling Solution. Kayaknya kalau gue taruh di peringkat 3, teman-teman yang gak setuju gitu dengan gue, karena banyak banget fansnya El Formula ini. Dan salah satu yang memviralkan lagi gitu ya produk peeling solution di tahun ini. Padahal dia udah lama banget loh produknya ada. Kalau nggak salah udah 2 tahunan gitu ya. Gue sendiri pun baru pakai di tahun ini. Untuk El Formula, gue suka sama packagingnya. Wajar mengingat harganya yang juga nggak murah ya. Dia terakhir gua cek dijual di 113 ribuan untuk kapasitas 35 gram. Ada di botol kaca yang tebal. Dia tuh pakai pipet ya. Di dalam botolnya ada penyangga pipetnya yang juga kelihatan banget dan super melindungi gitu ya dari produknya itu tumpah-tumpah. Teksturnya masih super watery teman-teman. Dan dia warnanya agak sedikit beda sendiri sih kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Dia warnanya agak lebih ke ungu gitu loh teman-teman. Kalau yang lain kan agak sedikit udah ke merah bata gitu ya. Kecuali si Perfect White yang warnanya merah terang gitu. Tapi kalau untuk yang El Formula ini warnanya agak ungu teman-teman. Kalau diratain masih oke dan masih ada wanginya sedikit, cuma bukan wangi yang mengganggu gitu ya. Karena setahu gue dia nggak pakai perfume, jadi masih aman nih buat temen-temen yang alergi ya. Terus untuk El Formula ini pakai kandungannya juga udah lumayan tinggi ya teman-teman. Dia pakai 9,9% AHA. AHA yang dipakai juga tunggal, cuma glycolic acid. BHA-nya juga cuma salicylic acid sebesar 0,45%. Sedangkan PHA-nya dia tuh pakai 1% gluconolactone. Presentasinya udah lumayan tinggi banget. Kalau di total udah sekitar 11%-an lebih teman-teman. Tapi ada kandungan lain yang bisa ngebantu untuk meminimalisir gitu ya resiko dari kandungan asidnya. Dia tuh ada tambahan centella acetica dan juga plant extract yang bisa ngebantu gitu untuk menenangkan kulit. Untuk El Formula gue kasih rating di 4,25. Kenapa gue kasih rating itu? Pertama, gue tuh sebetulnya suka sama hasilnya karena dia tuh bener-bener bikin tekstur jadi halus banget dan lumayan bertahan lama gitu. Beda dengan beberapa produk peeling solution yang tadi gue sebutin di awal. Cuma yang gue nggak suka adalah dia tuh bikin muka gue agak ngepink. Walaupun bukan sampai pinknya hypersensitif gitu ya, yang kalau dipegang tuh perih, kalau kena angin atau kena matahari tuh jadi perih, tuh bukan kayak gitu teman-teman. Cuma warnanya aja di beberapa spot muka gue jadi ngepink. Gue nggak suka sih dengan efek yang kayak gitu, walaupun makin kesini makin berkurang, cuma tetap gitu ada efek itu. Oke, runner up untuk rating di produk peeling solution kali ini ada The Orginot B5 Peeling Solution. Kenapa dia gue taruh di peringkat 2? Pertama karena dari segi harga, dia dijual dengan harga yang super terjangkau, cuma di 42.000 untuk kapasitas 20 ml. Packagingnya juga masih oke, walaupun nggak ada yang spesial ya. Itu masih kayak packaging produk-produknya The Orginot yang lain. Ada di botol kaca yang pakai pump ya. Pumpnya juga bagus, yang bisa di-lock dan di-unlock untuk meminimalisir resiko bocor-bocor dari produknya. Terus gue dapat produk yang pumpnya oke, karena beberapa kali gue pakai produk serumnya The Orginot, pumpnya nih agak suka macet-macet, tapi untuk yang peeling solution ini aman banget, makanya gue seneng gitu ya pakai dia. Terus juga gue suka sama tekstur produknya yang walaupun itu yang paling kental teman-teman, udah kayak darah gitu, tapi dia masih warnanya agak ke ungu gitu ya. Mirip sama warnanya El Formula, cuma dia tuh versi yang lebih kentalnya lagi. Di ratanya masih oke, nggak ada wangi mengganggu. Itu yang gue suka, karena setahu gue dia nggak make fragrance dan juga dia tuh udah halal teman-teman, ada logo halalnya. Jadi buat kalian yang concern banget sama skincare yang halal, bisa banget pakai The Orginot. Terus dia tuh juga nyaman saat dipakai, nggak ada sensasi cekak-cekit, nggak bikin kulit ngeping.
Cuma masalahnya dia agak sedikit bikin kering. Makanya gue kasih rating di 4,5. Udah lumayan tinggi banget. Karena di gua, walaupun hasilnya agak sedikit kering, justru itu adalah hasil yang gue suka. Mengingat tipe kulit gua adalah kombinasi cenderung berminyak ya teman-teman. Gua pakai produk peeling kalau hasilnya bersih banget, minyaknya berkurang gitu ya tampilannya, gua akan bersyukur gitu. Untuk The Originaut dia pakai 10% AHA yang terdiri dari glycolic acid aja. Untuk BHA dia tuh pakai 0,5% salicylic acid, dan PHA-nya dia tuh pakai 1% gluconolactone. Jadi kalau di total sekitar 11,5% ya, lumayan tinggi juga teman-teman. Cuma yang gue seneng dia tuh ada kandungan lain kayak panthenol, sika, dan juga allantoin yang bisa membantu untuk meredakan downtime atau side effect dari penggunaan peeling solutionnya The Originaut. Oke, untuk rating terakhir dari produk peeling solution yang udah gua review malam hari ini adalah Skintific AHA BH PHA LHA Peeling Solution yang kandungan zat aktifnya kalau di total ada 12%. Pertama, kenapa dia gue taruh di paling tinggi? Gue suka banget sama packagingnya yang cantik banget. Salah satu packaging serum tercantik yang pernah gue beli. Ada di botol kaca, build quality-nya bagus banget. Mengingat harganya yang gak murah, di 133.000 untuk kapasitas 30 ml. Packaging kayak gini udah worth it ya. Pipetnya juga cakep banget. Pipetnya tuh kayak jarum teman-teman. Lihat deh. Tuh, kayak jarum, dan di dalamnya ada pelindung pipetnya lagi. Wajar ya, untuk serum-serum yang mahal harus ada pelindung pipetnya biar produknya nggak tumpah-tumpah. Cuma sayangnya yang cakep ini agak ringkih. Jatuh sedikit langsung pecah teman-teman. Tapi untungnya pipetnya masih bisa kepake, jadi nggak ganggu fungsinya sih. Sayangnya dia pakai parfum, ada wangi produknya, versi lebih kenceng dari Glad to Glow teman-teman. Teksturnya lebih ke gel yang warnanya udah merah bata, dan menurut gue dia tuh yang paling mirip sama darah sih. Terus kalau diratain dia akan memudar gitu ya warnanya, dan nggak akan meninggalkan residu sih. Tapi memang wanginya kenceng banget ya. Kalau banyak yang bilang wangi itu wangi berry, tapi kalau gue pribadi nyiumnya nih wangi tuh wangi permen cola teman-teman. Gue pribadi sih nggak masalah ya dengan wangi produknya. Cuma again ini bisa menjadi warning buat teman-teman yang misalnya suka ketrigger gitu dengan penggunaan fragrance. Itu pakai 10% AHA yang terdiri dari glycolic acid dan juga lactic acid. Dan dia pakai 1% BHA yang terdiri dari salicylic acid dan juga succinic acid. Terus dia pakai 0,5% PHA yang terdiri dari gluconolactone dan juga lactobionic acid. Terakhir dia pakai 0,5% LHA yang terdiri dari capryloyal salicylic acid. Untuk kandungan tambahannya dia ada niacinamide teman-teman, yang bisa ngebantu untuk mencerahkan, dan juga sebetulnya niacinamide juga bisa ya membantu untuk mengurangi kemerahan di kulit wajah. Untuk Skintific dia gue kasih rating di 4,65 yang paling tinggi dan mendekati nilai sempurna ya menurut gue. Karena gue tuh paling suka sama hasilnya teman-teman. Walaupun dia punya wangi yang lumayan kencang, walaupun dia saat dipakai terasa cekak-cekit, perih gitu ya, cuma sepadan dengan hasilnya teman-teman. Dia tuh bisa ngebantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati secara optimal. Dan setelah gue bandingin ya dengan 4 produk peeling solution yang udah gue review sebelumnya, Skintific tuh yang paling potent teman-teman untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan ngebersihin pori-porinya teman-teman. Karena sel kulit matinya berkurang, tekstur tuh jadi jauh lebih halus. Cuma memang karena dia kenceng banget sih menurut gue ya, pakainya seminggu sekali, seminggu 2 kali tuh udah cukup banget. Jangan terlalu sering, dan inget ya pakai di malam hari. Kalau untuk Skintific juga perlu banget pakai moisturizer setelah kalian pakai produknya. Walaupun sepanjang gue pakai muka gue nggak ampe kemerahan atau hypersensitif gitu sih, masih aman banget. Cuma kalau untuk perihnya memang di pemakaian awal tuh akan bertahan lumayan lama. Tapi hasilnya cakep banget gitu, makanya gue tetap pakai dia dan gue tetap suka banget. Makanya kalian bisa lihat sendiri dia udah lumayan paling banyak berkurang ya dibandingkan dengan peeling solution yang lain. Kalau kalian yang udah advance user, menurut gue kalian mending agak keluarin duit lumayan untuk beli Skintific sih, biar hasilnya tuh lebih kerasa.
Oke temen YouTube, begitu dulu rating untuk semua produk peeling solution viral yang udah gue pakai. Harus kalian guys bawahi lagi ya, semua itu berdasarkan pengalaman gue saat pakai mereka. Berarti sifatnya subjektif dan bisa aja berbeda dengan kalian. Kalau misalnya kalian punya pandangan lain atau punya pengalaman lain saat pakai produk peeling solution yang gue udah kasih rating di video kali ini, boleh banget share aja pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kalian masih ada pertanyaan juga, silahkan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya teman-teman. Cuma menurut gua semua produk peeling solution yang gua pakai ini alhamdulillahnya nggak bikin kulit gua breakout ataupun beruntusan. Cuma memang ada beberapa aja yang bikin kulitnya jadi agak kering, agak sedikit ngeping gitu. Tapi selebihnya oke banget kerjanya. Gua senang karena brand-brand makin variatif dan makin banyak pilihan nih sesuai dengan segmentasi pasarnya masing-masing. Kalau misal kalian yang nggak punya budget terlalu besar gitu ya, kalian bisa pilih Glade to Glow ataupun The Original yang harganya di bawah 50.000. Kalau kalian yang nanggung-nanggung aja atau kalian mau pakai di muka dan juga di badan dan isinya lumayan banyak, bisa pilih Perfect White. Tapi kalau kalian ada budgetnya dan mau ngerasain peeling solution sesungguhnya yang ada sensasi cekat-cekitnya dan lumayan kerasa banget, bisa pilih formula ataupun skintific. Kalau kalian mau tonton untuk full reviewnya nih biar dapat penjelasan lebih rinci, bisa banget langsung klik aja linknya, nanti akan gue taruh di kolom deskripsi ya. Kalau kalian suka video ini boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel YouTube gue, dan kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye bye.